Senyum itu satu ibadah yang buat hati orang senang. Ketika kita senyum sama orang, kadang-kadang ada orang dapat hidayah gara-gara senyuman kita. Orang senakal apa, orang ahli maksiat kayak gimana, kalau kita ketemu, kudu kita senyumin. Kecuali kalau dia lagi maksiat, jangan. Emang benar, kalau dia lagi maksiat jangan disenyumin. Itu tandanya seakan-akan kita mendukung, ridho kepada perbuatan salahnya dia. Tapi selain itu, kudu senyum. Assalamualaikum, sehat, baik, Masya Allah. Itu girang dia. Nih pulang dari sini nih, abang kita, Mr. Wahyu. Habis ngaji kan nih, pulang dari sini lepas lewat situ, ada anak-anak lagi pada nongkrong. Ente jangan cemberut, jangan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, jangan begitu. Ente kagak ngaji ente. Gua nih habis ngaji, habis baca maulid gua. Jangan begitu, harus senyumin. Assalamualaikum, baik, pada sehat, pada ngapain? Iya, sini yuk, duduk yuk. Jadi girang dia. Besok-besok dia mikir apa? Orang kalau ngaji jadi pada baik ya, besok kita ngaji dah, gitu. Ikutan ngaji gara-gara senyuman kita. Orang bisa dapat hidayah gara-gara senyuman kita. Jadi ketemu siapa aja nih, senyum. Kecuali kalau sama perempuan jangan sembarangan senyum. Nggak dapat hidayah itu. Nggak boleh. Kalau yang laki nih sama perempuan jangan. Terjadi apalagi sama yang udah keluarga itu jangan tuh. Ya maksudnya sekedarnya aja. Jangan kelihatan kayak open banget begitu. Ya ajak ngobrol, ketawa-tawa, jangan, nggak baik itu. Kalau kita senyum, katanya dalam riwayat kan apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Apalagi kalau ada tamu, Cang Jenal nih, terima kita nih. Kalau kagak senyum dia, lah kita kan bingung di sini. Ini sahibul bait begini amat. Cuma karena emang dia setiap nyambut kita senyum, ya dengan bawaannya yang selalu menyenangkan. Itu ada wa minas sadaqah dalam riwayat Ibn Abi Dunya, minas sadaqah an tusallim ala akhika wa anta taliqul wajh. Di antara sedekah itu kamu ngucapin salam dan kamu dalam senyuman di wajahmu. Jadi kita senyum terus ngucapin salam sama saudara kita. Itu bagian daripada sedekah. Ada juga satu penyair tuh saya lupa bahasa Arabnya bagaimana. Artinya begini, kamu menyambut orang tamu dengan senyuman itu lebih menyenangkan dibanding sekedar memberikan hidangan tapi nggak memberikan senyuman. Kita datang ke rumah Cang Jenal, Cang Jenal cemberut aja, terus ngasih kopi, minum situ minum. Bingung kita. Lebih baik dia senyum, kagak kasih kopi kagak apa-apa. Ini udah senyum pakai ngasih kopi lagi, kasih teh, kasih segala macam. Jadi senyuman aja itu udah sangat menyenangkan. Yang diterima pun akan bahagia. Ini begitu juga perempuan nih. Perempuan jangan asal sembarang senyum sama orang yang bukan muhrimnya. Jangan. Kalau misalnya ada tamu datang, ya, ada ngetok rumah kita, Assalamualaikum. Itu jangan dikasih senyuman, jangan. Iya, kenapa? Ini neng ini ya? Iya kenapa? Babanya ada gak? Oh nggak ada, ntar jam 5 ada lo kemari lagi. Begitu. Kudu begitu. Kalau perempuan nggak begitu, justru ada godaan syaitan nanti. Jadi harus judes perempuan itu sama yang bukan muhrim. Harus judes. Jangan kayak apa dah yang suka jualan-jualan apa tuh? SPG. Apa kabar? Aku ini namanya, kamu bapak namanya siapa? Ya Allah. Kita yang ditawarin GR, ini teman sama gua kali ya dia ya. Padahal nawarin rokok. Bapak siapa namanya? Aku namanya ini, Pak boleh minta waktunya nggak sebentar? Ya, kita kagak ngerokok beli rokok. Mohon maaf, bukan ngomongin
Asal itu sebagai contoh aja. Kalau ada lakinya di sampingnya, suaminya, bakal cemburu ngelihatnya pasti. Lu sama orang lain begitu amat lu ngomong, baik amat. Gila gua kagak katanya. Jangan. Jadi, oh, tapi ini kan kerjaan, lebih baik nggak. Jangan deh kalau begitu. Jangan. Jadi ada cara-caranya tuh, ada kaifiahnya, ada tuntunannya. Kalau perempuan kudunya begitu, harus punya wibawa ketika berhadapan dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Ama lelaki yang muhrimnya, apalagi sama lakinya, itu harus sebisa mungkin dalam keadaan tersenyum. Saya bilang sama bini saya begini, ini benar-benar saya bilang sama bini saya dari awal nikah, kamu kalau saya pulang, sebelum cerita itu senyum dulu, saya bilang begitu. Jadi saya ini yang capek di luar, pulang ngelihat senyuman udah girang udah. Jangan kita baru pulang udah ngeluh itu, ngeluh ini. Tak dulu, iya nanti ada waktunya cerita. Cuman nih saya ini capek, tolong sambut saya dengan senyuman. Habis gitu boleh dah, udah cerita, udah senyum. Habis itu baru udah tuh, bawain apa kayak pisang goreng 2 biji gitu ya. Tawarin, abang mau teh apa kopi nih, kan gitu. Enak ya kalau gitu ya. Kopi boleh kopi. Udah lagi minum kopi, makan pisang goreng baru dah. Baru dah lo tanya, bawa duit berapa? Nggak apa-apa. Yang penting sambut dengan senyuman. Itu Rasulullah begitu. Fama yukallamu illa hina yabtasimu. Tidaklah beliau berbicara atau diajak bicara kecuali selalu dalam keadaan tersenyum. Taliqul wajh. Dia selalu senyum, indah dilihat Nabi Muhammad SAW. Nah ya, jadi kita kudu yang namanya nyenengin orang. Kita bisa nyenengin orang, termasuk ahli maksiat. Cuman ingat bukan pada saat dia lagi maksiat. Pada saat lagi tidak sedang bermaksiat, kita senyumin, kita ajak ngobrol, kita ajak bicara, duduk bareng sama dia. Itu banyak terjadi terbukanya pintu hidayah karena cara-cara yang indah seperti itu. Karena itu bagian dari sedekah. Jangan hinakan senyuman. Jangan anggap remeh senyuman. Jangan anggap kecil senyuman. Senyuman itu sedekah. Taliqul wajah itu sedekah.